Minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Dede April atas Laporan utama kami bermula dari meja redaksi yang menerima sejumlah dokumen internal desa terkait persiapan konser kepulangan April DA7. Sebagai reporter berita, saya menemukan kejanggalan serius dalam alur administrasi yang seharusnya sudah rampung jauh hari sebelum hari pelaksanaan. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa izin keramaian di tingkat desa sempat tertahan akibat prosedur yang tidak kunjung menemukan titik temu. Di balik gegap gempita narasi pesta rakyat yang digaungkan pemerintah kabupaten, terdapat kegamangan birokrasi di tingkat paling bawah. Fokus laporan ini mengarah pada Ibu Ratminah, Kepala Desa tempat tinggal April, yang secara struktural memegang tanggung jawab penuh atas wilayah lokasi acara. Ketidaksinkronan antara agenda besar kabupaten dan kesiapan administratif desa menjadi temuan awal yang mengkhawatirkan. Dari hasil penelusuran lapangan, panitia lokal terlihat bekerja dalam tekanan besar tanpa kejelasan payung hukum yang kuat. Situasi ini memunculkan pertanyaan serius, siapa yang sebenarnya memegang kendali penuh atas konser berskala raksasa di wilayah desa yang infrastrukturnya terbatas? Fakta awal ini menegaskan bahwa kasus ini bukan sekedar persoalan teknis, melainkan pintu masuk untuk membongkar kerumitan koordinasi pemerintahan lintas level. Sebagai kepala desa, Ibu Ratminah berada di posisi paling rentan dalam struktur birokrasi ini. Dari sudut pandang reporter, ia bukan penolak agenda daerah, melainkan pejabat yang terikat aturan dan tanggung jawab hukum. Temuan kami menunjukkan bahwa Ibu Ratminah harus berhadapan langsung dengan ekspektasi masyarakat yang ingin pesta besar, sekaligus kewajiban menjaga ketertiban, keamanan, dan aset desa. Ketegangan muncul ketika tuntutan percepatan acara tidak diimbangi kesiapan dokumen teknis seperti rencana pengamanan, manajemen parkir, dan mitigasi risiko kerumunan. Dalam wawancara tertutup, beberapa perangkat desa mengakui adanya tekanan moral dan politik agar segera menyetujui seluruh agenda tanpa banyak catatan. Kondisi ini menempatkan kepala desa pada poros konflik antara kehendak politik dan kewajiban administratif. Kasus ini memperlihatkan betapa rapuhnya posisi otoritas desa ketika agenda besar daerah tidak dibarengi pendampingan teknis yang memadai sejak awal. Sorotan berikutnya tertuju pada Bupati Cirebon, Imron Rosidi, yang telah mengeluarkan instruksi tegas agar kepulangan April DA7 disambut secara maksimal. Dari perspektif jurnalistik, titah ini memiliki nilai simbolik tinggi bagi citra daerah. Namun di lapangan, instruksi tersebut justru menjadi ujian wibawa pemerintahan. Investigasi kami menemukan adanya jarak antara perintah di tingkat kabupaten dengan pelaksanaannya di tingkat desa. Beberapa sumber di lingkungan pendopo menyebutkan munculnya ketidakpuasan atas lambannya respons desa. Sementara dari sisi desa, kendala teknis justru dianggap tidak dipahami oleh atasan. Disinilah titah bupati diuji secara nyata. Apakah mampu dijalankan hingga ke akar rumput atau justru memunculkan gesekan struktural? Kasus Ibu Ratminah menjadi barometer penting efektivitas kepemimpinan Bupati Imron dalam mengonsolidasikan seluruh jajaran pemerintahannya. Laporan investigasi kami kemudian membedah aspek paling sensitif, yakni pendanaan konser. Data yang kami himpun menunjukkan adanya ketidakjelasan pembagian beban antara anggaran desa, bantuan kabupaten, dan dukungan sponsor. Ibu Ratminah disebut merasa tertekan oleh ekspektasi massa yang sangat besar, sementara anggaran desa tidak dirancang untuk menanggung biaya logistik luar biasa. Pengajuan bantuan tambahan untuk pengamanan dan kebersihan diketahui sempat tersendat akibat verifikasi administratif yang berlapis. Kondisi ini memunculkan tarik ulur kepentingan yang dirahasiakan dari publik. Dari sudut pandang reporter, polemik ini berpotensi menjadi masalah akuntabilitas jika tidak ditangani secara transparan. Kemegahan konser desa ternyata berdiri di atas pondasi keuangan yang rapuh dan penuh kompromi. Aspek keselamatan menjadi catatan paling krusial dalam laporan ini. Desa asal April memiliki infrastruktur jalan yang sempit dan tidak dirancang untuk menampung arus manusia dalam skala besar. Investigasi lapangan mencatat kekhawatiran serius dari pemerintah desa terkait potensi kerumunan berlebih. Izin keramaian belum sepenuhnya disetujui karena pertimbangan crowd risk. Dalam posisi ini, Ibu Ratminah harus memilih antara mematuhi protokol keselamatan atau memenuhi tekanan percepatan acara. Dari perspektif jurnalistik, situasi ini memperlihatkan lemahnya perencanaan lintas sektor. Keselamatan publik seharusnya menjadi prioritas utama, bukan sekedar formalitas di atas kertas. Setelah polemik mulai tercium, tim protokoler kabupaten melakukan intervensi langsung ke desa.
Reporter kami mencatat adanya kunjungan intens pejabat kabupaten dan audit administratif mendadak. Langkah ini dilakukan untuk memastikan agenda besar tidak gagal. Namun, intervensi ini memunculkan pertanyaan tentang batas otonomi desa. Apakah kewenangan desa dapat diambil alih demi menyelamatkan citra pemerintah daerah? Fakta ini menunjukkan adanya manajemen krisis yang dilakukan secara senyap untuk menutup kekacauan di balik layar. Di tingkat masyarakat, polemik ini mulai memecah opini warga. Hasil wawancara kami menunjukkan adanya dua kubu, warga yang mendukung sikap hati-hati kepala desa dan warga yang mendesak pelaksanaan titah bupati tanpa banyak alasan. Ketegangan ini berdampak pada kinerja pelayanan desa. Euforia kemenangan bercampur kecemasan menciptakan suasana yang tidak kondusif menjelang hari pelaksanaan. Kasus Ibu Ratminah juga meledak di media sosial. Narasi titah bupati versus kepala desa berkembang liar. Investigasi digital kami menemukan indikasi adanya penggiringan opini yang memojokkan pihak desa. Media sosial menjadi alat tekanan publik sebelum klarifikasi resmi disampaikan. Dari sudut pandang reporter, ini menunjukkan kegagalan komunikasi publik dalam meredam spekulasi. Di tengah badai birokrasi, posisi April DA7 sendiri menjadi perhatian. Sumber terdekat menyebutkan bahwa April merasa tidak nyaman namanya terseret konflik administratif. Ia dikabarkan ingin agar perayaan berjalan damai dan kekeluargaan. Bahkan muncul informasi bahwa April siap membantu kebutuhan teknis tertentu demi kelancaran acara. Sikap ini menunjukkan kedewasaan personal sang artis di tengah kerasnya konflik struktural. Sebagai penutup, kasus Ibu Ratminah adalah cermin masalah koordinasi pemerintahan daerah. Titah Bupati Imron memiliki niat mulia, namun tanpa sinkronisasi jujur hingga tingkat desa, justru melahirkan gesekan. Ibu Ratminah kini berada di persimpangan sejarah, antara dicatat sebagai penjaga keselamatan warga atau dianggap penghambat agenda besar. Sementara itu, kepemimpinan Bupati Imron diuji bukan pada kemegahan acara, melainkan pada kemampuannya merangkul dan melindungi jajaran terbawahnya. Publik kini menunggu, apakah pesta rakyat ini akan meninggalkan kebahagiaan atau luka birokrasi yang panjang? Dari sudut pandang jurnalistik, satu aspek yang jarang dibicarakan publik, namun sangat krusial, adalah potensi dampak hukum pasca konser. Investigasi kami menemukan bahwa jika terjadi insiden sekecil apapun, mulai dari kerusakan fasilitas umum, korban kerumunan, hingga persoalan kebersihan dan lingkungan, maka pihak pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah pemerintah desa. Ibu Ratminah, sebagai kepala desa, berada di posisi paling rawan untuk dijadikan objek evaluasi, bahkan sanksi administratif. Padahal, banyak keputusan strategis konser justru datang dari level kabupaten. Kondisi ini menciptakan ketimpangan tanggung jawab antara pengambil kebijakan dan pelaksana di lapangan. Dalam sistem birokrasi, desa seringkali menjadi tameng paling depan ketika terjadi masalah, sementara aktor di tingkat atas relatif aman dari sorotan hukum langsung. Fakta ini menjelaskan mengapa kehati-hatian Ibu Ratminah kerap disalahartikan sebagai bentuk pembangkangan. Dari hasil penelusuran kami, tidak sedikit kepala desa di wilayah lain yang diam-diam belajar dari kasus ini dan memilih bersikap defensif terhadap agenda besar serupa. Kasus konser April DA7 berpotensi menjadi preseden penting tentang bagaimana negara melindungi atau justru mengorbankan aparat desa dalam event berskala masif. Jika pasca acara tidak ada mekanisme perlindungan hukum yang jelas bagi desa, maka euforia kemenangan bisa berubah menjadi mimpi buruk birokrasi yang panjang dan melelahkan.